Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melihat, merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di sini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menuliskan surat memberitahu kepada Timotius muridnya bahwa pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar yang dimaksud Rasul Paulus di sini seperti apa Bapak Ibu Saudara? Dapat kita lihat dalam ayat selanjutnya, di ayat yang kedua sampai yang keempat. Saya bacakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di sini, keadaan manusia pada akhir zaman, yang diberitahukan oleh Rasul Paulus yang akan terjadi pada masa yang sukar ini adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kalau kita melihat kondisi orang-orang pada saat ini, sudah bukan hal yang langkah lagi kalau kita melihat bagaimana orang mementingkan diri sendiri, sudah tidak punya kasih, tidak memikirkan orang lain, dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara, kalau uang itu kita butuhkan, kita perlukan, tetapi kalau uang sudah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, maka uang itu telah menjadi berhala. Kita telah menjadi hamba uang. Dan selanjutnya Rasul Paulus berikan ciri-ciri manusia pada akhir zaman ini. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka bangga terhadap dirinya. Mereka tidak rendah hati Bapak Ibu Saudara. Dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Nah, mengekang diri ini berarti tidak dapat menguasai dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dalam 9 ciri buah roh, salah satunya adalah dapat menguasai diri. Dan di sini Rasul Paulus katakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman ini salah satunya adalah tidak dapat mengekang diri. Dan selanjutnya dikatakan di sini garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, di bagian akhir ini kita melihat bagaimana manusia lebih menyayangi dirinya sendiri, lebih mendahulukan dirinya. Dia lebih menuruti keinginan hawa nafsunya, dagingnya, daripada menuruti kehendak Allah. Dan kalau kita melihat di ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di sini secara fisik terlihat hadir dalam peribadatan. Namun dikatakan pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Mereka menyangkal kekuatan dari ibadah itu. Secara kasat mata, secara pandangan kita, mata kita melihat dia atau manusia-manusia ini hadir. Namun
mereka tidak mempercayai, mereka menyangkal kekuatan daripada ibadah itu. Dan Rasul Paulus menulis, Rasul Paulus katakan, jauhilah mereka itu. Bila Bapak Ibu Saudara melihat, mungkin saat ibadah melihat ada orang yang memiliki ciri-ciri dari apa yang Rasul Paulus katakan tentang keadaan manusia pada akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan adalah menjauhi. Bukan berarti kita membenci orang tersebut, namun kita berdoa, atau mungkin salah satu dari kita yang mempunyai ciri dari apa yang Rasul Paulus katakan di sini. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengoreksi diri, kita berubah agar kita tidak menjadi memiliki salah satu dari apa yang Rasul Paulus katakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita merenungkan apakah dalam hidup kita, apakah kita memiliki ciri-ciri dari keadaan manusia pada zaman akhir ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu